Dalam peristiwa itu kan kita nggak bisa nerima secara logika. Kok bisa Pak? Dada dibelah sampai kemudian jantungnya dikeluarkan, dibersihkan. Apa nggak mati? Karena tidak semua kejadian yang Allah ciptakan di alam ini harus bisa dilogika oleh manusia. Open Mic ANB. Ustadz, ini sebagian kelompok liberal itu mereka bilang Isra Mi'raj itu nggak ada, jadi cuman mitos. Jadi ya cerita-cerita sajalah, nggak ada faktanya gitu. Jadi gini Ustaz, sebenarnya emang ada Isra Mi'raj itu atau memang beneran mitos Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita yakin bahwasanya Isra Mi'raj itu ada karena Al-Qur'an yang menceritakannya. Bahkan Al-Qur'an menegaskan di awal dari surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah melakukan asra bi'abdihi, memberangkatkan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga ayat ini dengan tegas mengatakan bahwasanya peristiwa itu ada dan Al-Qur'an mengabadikannya. Kemudian dalil yang lain adalah ketika kejadian Isra Mi'raj ini selesai, Nabi SAW kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat. Dan pada waktu beliau menyampaikan, pengingkaran orang-orang musyrikin makin gak karuan. Mereka menertawakan Rasulullah SAW, ada yang menyebut beliau sudah gila, bahkan sebagian di antara orang yang sebelumnya masuk Islam tapi imannya masih rendah, kemudian dia murtad gara-gara informasi kalau Nabi SAW sempat melakukan berangkat atau beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dalam waktu pulang pergi kurang dari semalam. Dan itu mustahil menurut mereka secara logika. Karena kita memahami logika manusia yang terbatas akan mengatakan kejadian luar biasa itu mustahil. Padahal kita sebagai orang muslim punya satu prinsip dan keyakinan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita bisa percaya dengan kejadian Nabi Musa yang membelah lautan, kita bisa yakin dengan kejadian tongkat Musa yang bisa berubah jadi ular, kita bisa percaya dengan kejadian batu yang keluar onta sebagaimana di zaman Nabi Saleh, kita percaya bahwa Nabi Isa menurunkan Al-Ma'idah dari langit, yang itu atas izin Allah semuanya, dan ini bagian dari mukjizat para Nabi. Maka kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW lebih mungkin untuk terjadi. Sebab kita tahu beliau adalah manusia terbaik dan Nabi yang terbaik. Sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan para Rasul. Sehingga kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada para sahabat, merupakan bukti kenabian beliau. Pada waktu peristiwa ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin, maka mereka datang kepada Abu Bakar dan mereka mengatakan, atas ma'uma yaqulu sahibuk, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu? Abu Bakar bertanya, wa madzak, apa yang dikatakan oleh temanku? Maksudnya adalah Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan bahwa temanmu telah berangkat menuju Baitul Maqdis dan pulang kurang dari semalam. Lalu Abu Bakar bertanya kepada mereka, awa qala dzalik, apakah betul Nabi menyampaikan seperti itu? Jawab mereka, na'am, iya. Kemudian Abu Bakar dengan tegas menyampaikan, wa inni la usaddiquhu bi ab'ada min dzalik, faqad jaa'a alaihi al-wahyu ghadwatan wa rauha. Aku membenarkan temanku, yaitu Nabi SAW, lebih hebat dibandingkan ini. Apa itu? Turunnya wahyu kepada beliau setiap pagi dan sore. Sehingga itu lebih tidak masuk akal dibandingkan sebatas keberangkatan beliau dari Mekah menuju Baitul Maqdis kemudian balik lagi hanya dalam waktu kurang dari semalam. Atas peristiwa ini kemudian Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq sebagai orang yang selalu meyakini dan mudah percaya dengan berita apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tayyib. Meskipun kita memahami bahwa para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan apa sih yang diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Apakah arwah Nabi SAW saja sehingga jasadnya tidak ikut, ataukah arwah dan jasadnya? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa
yang diberangkatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ruh Nabi SAW, hanya ruhnya dan bukan jasadnya. Sehingga jasad beliau tetap berada di kota Mekah, tapi arwah beliau yang diberangkatkan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian naik, beliau dimi'rajkan oleh Allah menuju langit. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beberapa ulama yang lain yang membenarkan pendapat ini. Tayyib. Namun kata Ibnu Abil Is, beliau menjelaskan bahwa bedakan antara peristiwa itu terjadi dalam kondisi tidur dengan peristiwa itu terjadi hanya arwahnya saja yang berangkat, sementara jasadnya tidak. Dan ini bagian dari kekhususan untuk Nabi SAW, di mana ketika arwah itu lepas, beliau tidak mati, beliau tetap hidup, dijaga oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka saat arwah itu berangkat, jasad Nabi SAW masih utuh, berada di Masjidil Haram atau berada di kota Mekah, sementara arwah beliau yang diberangkatkan. Taib. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Isra Mi'raj itu terjadi jasad dan arwah beliau. Sehingga yang diberangkatkan oleh Allah adalah jasadnya Rasulullah SAW, berikut arwahnya. Berangkat dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan di antara dalil akan pendapat ini adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala di awal dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya. Dan kalimat abd, kalimat hamba, itu mencakup ruh dan jasad. Kemudian alasan yang kedua adalah, pada waktu Nabi SAW menceritakan ini kepada masyarakatnya, mereka dengan spontan menolak dan tidak mau membenarkan, dengan alasan gak masuk akal. Bagaimana mungkin orang bisa berangkat dalam waktu kurang dari semalam menempuh perjalanan yang demikian jauh? Andaikan itu ruhnya saja, maka mungkin mereka tidak akan menolak. Oh, itu ruhnya saja yang berangkat. Karena mereka tahu bahwasanya ruh itu ada di alam yang berbeda. Tapi ketika berikut jasadnya, berarti kan orang harus menempuh perjalanan darat. Di masa silam tidak ada perjalanan udara. Kemudian dia harus naik kendaraan darat dengan menempuh waktu sekian bulan misalnya. Sehingga tidak mungkin bisa selesai kurang dari semalam. Maka adanya penolakan itu membuktikan bahwa kejadian ini terjadi ruh dan jasad. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan jumhur para sahabat dan jumhur kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah gini Ustaz, tadi kalau di bunyi ayat itu kan asra bi abdi gitu ya. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Nah, itu sebagian orang itu mempercayai Isra-nya saja. Betul, oke lah, nggak apa-apa Isra-nya dari Mekah atau Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Isra saja. Tapi yang Mi'raj apa dasarnya Ustaz? Jadi dari Baitul Maqdis kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan seterusnya gitu. Karena ya yang ada itu hanya Isra saja. Peristiwa Mi'raj juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Najm bagian awal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha." Dan seterusnya. Di sana Allah bercerita tentang peristiwa di mana Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Yang dikatakan oleh Allah, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dia telah melihat Jibril nazlatan ukhra di kesempatan yang kedua, yaitu di Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidra ini ditutupi dan diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Kemudian Allah sebutkan bagaimana adab yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di situ. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan mata Rasulullah SAW itu tidak jelalatan. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas yang diizinkan. Dan para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya surat An-Najm di bagian awal itu menyebutkan tentang peristiwa Mi'raj. Bagaimana kondisi Nabi SAW ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, pertemuan beliau dengan Jibril dalam rupa yang asli dan seterusnya. Dan beliau melihat aneka kejadian yang luar biasa. Termasuk diantaranya beliau melihat surga dan neraka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa ini real
dan tidak mungkin untuk ditolak. Kemudian ini Ustaz, kalau kita bicara tadi Isra Mi'raj itu ya, ada kisah yang cukup populer sebenarnya, katanya Nabi itu dibelah dadanya sebelum melakukan proses Isra Mi'raj. Nah, cuman yang menjadi apa ya, kayak orang bertanya-tanya itu beneran dibelah nggak sih, kayak apalagi di zaman itu kan nggak ada dokter bedah. Kita tahu di zaman sekarang itu membelah anggota tubuh atau organ tubuh itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kisah ini dibelah dada Rasul kemudian dibersihkan dan yang lainnya itu memang valid atau itu juga sebenarnya hanya mitos, Ustaz? Kadang kejadian yang tidak bisa dinalar oleh logika, orang kemudian gampang menolaknya. Padahal bisa jadi kejadian itu valid. Valid dalam arti ada orang yang melihat langsung, ada orang yang menyaksikan kejadian itu, kemudian berita itu disebarkan kepada yang lain. Baik, kita fokus pada kejadian pembelahan dada Nabi SAW. Yang melakukan tentu saja bukan manusia, tapi adalah malaikat. Jibril yang membelah dada Rasulullah SAW, kemudian membuang kotoran-kotoran dalam hati beliau atau dalam jantung beliau. Nah, peristiwa pembelahan dada Nabi SAW itu terjadi 3 kali. Pertama, ketika beliau masih anak-anak, pada waktu beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas, yang juga diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua adalah menjelang beliau diutus oleh Allah, dada beliau dibelah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Nuaim dalam Ad-Dalail. Dan yang ketiga adalah menjelang keberangkatan beliau untuk Isra Mi'raj sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga peristiwa yang ketiga ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Validitas itu untuk kita, pembuktiannya adalah dengan validitas riwayat. Ini dibawakan oleh Bukhari, dibawakan oleh Muslim, dibawakan oleh Abu Nuaim. Dan mereka ketika membawakan itu dengan tanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Mereka sampaikan secara standar ilmiah dalam periwayatan hadis, ada sanad, dan ada keterangan dari sanad. Bahwa perawi-perawi ini adalah orang-orang yang terpercaya, sehingga berita ini sampai ke kita dalam suasana valid sebagai berita yang asli. Tayyib. Nah, dalam peristiwa itu kan kita nggak bisa nerima secara logika. Kok bisa Pak? Dada dibelah sampai kemudian jantungnya dikeluarkan, dibersihkan, apa nggak mati? Ada satu kaidah untuk semua kejadian luar biasa yang tidak bisa dilogika oleh manusia. Kita kembalikan kepada satu kata. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika kita bisa mengimani dan mempercayai kejadian Nabi Musa membelah lautan sebagaimana di awal tadi kita sebutkannya, atau kejadian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, kejadian di mana Ibrahim pernah menyembelih 4 burung sebagaimana Allah singgung dalam Al-Quran, kemudian setelah itu dagingnya dicaca-caca, dicampur, disebar ke 4 titik, tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, panggil 4 burung tadi dengan namanya masing-masing, maka mereka datang seketika. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita kembalikan kepada kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir dan berita itu valid, sahih, kita tidak boleh meyakini kalau itu mitos. Karena tidak semua kejadian yang Allah ciptakan di alam ini harus bisa dilogika oleh manusia. Untuk membuktikan bahwasanya logika itu terbatas. Karena bagian dari makhluk dan makhluk itu terbatas. Sebagaimana fisikmu terbatas, Allah ciptakan banyak benda yang dimana kau tidak bisa ngangkat. Logika kamu juga terbatas. Allah ciptakan aneka kejadian yang kamu tidak bisa melogikanya. Oleh karena itu, bagi yang terbatas-terbatas seperti ini seharusnya tunduk kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik Ustaz, tadi berarti sudah valid gitu Ustaz ya, bahwa kejadian Isra Mi'raj dan yang lain satu rangkaian itu bukan mitos tapi memang fakta. Nah, sebenarnya apa hikmah Ustaz di balik kejadian itu? Kenapa sih Allah itu memperjalankan Rasul gitu ya? Kemudian apa pelajaran mungkin atau apa hikmah di balik ini yang kita bisa petik barangkali Ustaz sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau untuk memastikan mungkin kita butuh dalil. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah kepada makhluknya. Allah yang memberangkatkan nabinya untuk Isra Mi'raj. Itu kan perbuatan Allah kepada makhluknya. Maka kalau bicara apa tujuan Allah, itu kan berarti kita perlu tanya.
Ya Allah, kenapa kau melakukan seperti ini? Dan tentu saja hamba tidak mungkin bisa menggali itu kalau tidak ada keterangan dari dalil. Meskipun para ulama terkadang menggali hikmah berdasarkan indikator. Dan itu sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihadi itu artinya ini disampaikan sebagai bentuk pendekatan. Mereka lihat suasana kanan kirinya, indikasi-indikasi di kanan kirinya. Ada nggak kejadian yang masih berkaitan dengan Isra Mi'raj? Ada yang menyebutkan bahwasanya hikmah kenapa Nabi SAW diberangkatkan Isra Mi'raj adalah sebagai bentuk tasliyah, ya. Sebagai bentuk bagaimana Allah memberikan hiburan kepada Nabi-Nya SAW, karena pada waktu itu beliau kehilangan dua orang yang membela dakwah beliau. Pertama adalah istri beliau tercinta, Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah paman beliau Abu Talib yang sangat gigih dalam melindungi Rasulullah SAW. Dan pasca wafatnya Abu Talib, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW dan para sahabat semakin kuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan bagi beliau, memberikan penyejuk hati bagi beliau dengan diberangkatkan oleh Allah sampai akhirnya beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, mengenai waktunya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah, dan ini pendapat An-Nawawi. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ijma' ulama dalam hal ini. Namun ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Al-Qadhi Iyad, yang beliau mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di tahun 5 sebelum hijrah. Dan khilaf ini berbicara tentang waktu. Tapi kejadiannya setelah kematian Abu Talib dan setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada waktu peristiwa meninggalnya mereka ini disebut dengan Amul Huzni, sebagai bentuk hiburan untuk Nabi SAW, beliau diberangkatkan oleh Allah Ta'ala.